Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya pada materi kali ini ialah telaah kurikulum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Giovanni Pauline Sain dengan NIM 22131420113. Masuklah kita pada pertanyaan pertama. Kita disuguhi dengan pertanyaan, apakah kurikulum menentukan kualitas pendidikan? Nah, kurikulum sangat penting untuk menentukan kualitas pendidikan di suatu negara, karena di dalam kurikulum memuat 5 komponen penting atau 5 komponen utama. Di antaranya yang pertama, tujuan kurikulum, materi kurikulum, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan juga evaluasi. Nah, kualitas pendidikan. Di samping dipengaruhi oleh guru yang berkualitas, juga sangat ditentukan oleh kurikulum yang digunakan, seperti kurikulum yang baik, terbuka, dinamis, dan dapat mengakomodasikan keterampilan global, dan yang didukung oleh guru yang berkualitas pula. Pertanyaan kedua yaitu fungsi kurikulum dalam proses pendidikan. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Fungsi dari kurikulum itu sendiri adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran dengan setiap harinya dengan mudah. Dan dalam proses pembelajaran kurikulum ini sangat penting karena sebelum mulai diadakannya pembelajaran, tanpa adanya kurikulum yang menjadi dasar ke arah mana nantinya pembelajaran itu dan bagaimana sistemnya, kita tidak tahu dan tidak akan terarah. Pertanyaan ketiga adalah komponen-komponen kurikulum dan bagaimana hubungannya. Kurikulum memiliki komponen-komponen yang saling terintegrasi satu sama lain. Komponen-komponen tersebut adalah, yang pertama adalah tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sampailah kita pada pertanyaan keempat, yaitu tujuan pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia yang bulat dan utuh. Apa arti dari kalimat atau istilah tersebut? Nah, pendidikan. Pendidikan adalah kata kunci yang perlu kita tetapkan untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang seutuhnya, yang bulat, yang mampu menjawab perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ITEK yang semakin deras dan menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara generasi muda kita. Pendidikan yang baik dan bermutu tentunya impian seluruh masyarakat Indonesia dewasa ini. Tuntutan untuk selalu memperbaharui sistem pendidikan sehingga melahirkan putra-putri terbaik bangsa memiliki potensi, juga kreatif, inovatif, dan memiliki skill dan kemampuan serta bakat-bakat yang tumbuh dan berkembang dalam segala bidang kehidupan, mental, serta fisik yang kuat. Pertanyaan kelima, kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik terakhir yang ditandai dengan perolehan suatu ijazah. Maksud dari kalimat itu apa sih? Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curricule, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Nah, dengan menempuh suatu kurikulum, siswa dapat memperoleh ijazah. Dalam hal ini, ijazah pada hakikatnya merupakan suatu bukti bahwa siswa telah menempuh suatu kurikulum yang berupa rencana pembelajaran. Sebagaimana halnya, seorang pelari telah menempuh suatu jarak antara satu tempat ke tempat lainnya dan akhirnya mencapai finish. Itu adalah contoh yang dapat kita terapkan untuk soal pada nomor 5. Dengan kata lain,
Suatu kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu. Nah, sampailah kita pada pertanyaan ke-6, yaitu kurikulum pada suatu periode akan mengalami perubahan. Menurut saya, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depannya nanti. Perubahan kurikulum dapat membawa dampak positif dan juga dampak negatif bagi kualitas sebuah pendidikan. Dampak positifnya yaitu pelajar dapat belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Sebagai contoh, kita bisa perhatikan perubahan kurikulum dari KTSP menjadi K13. Kurikulum KTSP menjadi kurikulum K13. Dapat kita perhatikan dengan adanya sistem kurikulum K13 yang bisa disebut seturut dengan perkembangan zaman. Siswa-siswa yang menjalani kurikulum ini terlihat lebih fleksibel dan kualitas serta hasil belajarnya pun memuaskan dan juga sangat mengikuti perkembangan teknologi sehingga generasi muda sekarang menyukainya. Pertanyaan ke-7, bagaimanakah cara pengembangan kurikulum berdasarkan lokasi? Kurikulum dikembangkan dengan memerhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum harus dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Contoh yang dapat kita ambil adalah sekolah. Peran guru dalam perkembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP di jenjang SD agar dapat menghasilkan kurikulum yang baik, yaitu guru dapat mentransformasikan karakteristik dan lingkungan yang ada di sekitar siswa dalam proses pembelajaran. Guru dapat menyisipkan nilai-nilai karakter dan permasalahan yang berada di sekitar lingkungan siswa. Guru juga dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pembelajaran tersebut. Pertanyaan ke-8. Perbedaan separate subject curriculum dengan correlated curriculum. Separated subject curriculum ini berarti bahwa semua kain bergambar berada dalam kompartemen terpisah yang terpisah satu sama lain. Tema adalah hasil pengalaman manusia selama berabad-abad. Nah, budaya dan pengetahuan yang dikumpulkan oleh manusia sejak lama disusun dan disederhanakan secara logis, sistematis pada setiap usia yang akan disajikan kepada siswa sesuai dengan itu. Sedangkan correlated subject curriculum ini sendiri adalah setiap mata pelajaran ada hubungannya dengan itu. Yang ke-9 adalah komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan. Komponen kurikulum itu terdapat 6 komponen. Yang pertama adalah visi dan misi satuan pendidikan. Yang kedua, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan. Yang dimaksud dengan menyusun kalender pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu ajaran. Yang keempat adalah struktur muatan KTSP. Yang kelima, silabus, di mana kita tahu semua bahwa silabus itu adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu. Yang terakhir adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP sendiri adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Sampailah kita pada pertanyaan terakhir, yaitu mengapa seorang guru harus memahami betul kurikulum yang berlaku. Seorang guru harus memahami
Betul, sebuah kurikulum yang berlaku yang akan diterapkan kepada siswa-siswinya adalah karena kurikulum dibentuk untuk mengembangkan intelektual dan kecerdasan, serta sikap yang harus sesuai dengan nilai norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan dapat memberikan keterampilan sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakatnya. Kurikulum digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pendidikan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kurikulum yang dibuat haruslah efisien, mungkin di mana dalam pelaksanaannya harus praktis, mudah dilaksanakan, dan menggunakan alat-alat sederhana dengan biaya yang rendah. Nah, sampailah kita pada penghujung materi ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata bahasa ataupun tutur kata, saya mohon maaf, dan untuk yang sudah menonton videonya, saya ucapkan terima kasih.